Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rifatul Nuria. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari buku yang telah saya baca, yakni buku yang berjudul Konseling. Pertama, kita lanjut ke pendahuluan buku tersebut. Nah, di sini saya memakai buku Konseling karya Miftahul Ridho, MSI, dan kawan-kawan. Di sini buku ini menjelaskan tentang buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa, akademisi, atau khalayak umum yang ingin mempelajari lebih jauh tentang konseling. Nah, tema-tema dalam buku ini berkaitan dengan konsep dan pelaksanaan konseling pada lingkup keluarga dan lembaga penyedia layanan, seperti Yayasan Pendidikan Taman Siswa, Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Samarinda. Nah, buku ini menguraikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan konseling dalam tataran konsep, tahapan, dan penerapannya pada berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Buku ini disusun dengan kacamata teoritis dan praktis yang berguna bagi berbagai kalangan seperti akademisi, dosen, peneliti, mahasiswa, guru, konselor, psikolog, pekerja sosial, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam tentang pelaksanaan konseling. Nah, sudah cukup kita melakukan perkenalan pada buku ini. Kita lanjut pada peta konsep bab 1. Nah, pada bab 1 kita disuguhkan oleh tema konstruksi sosial masa kanak-kanak dan implikasinya terhadap praktik pengasuhan anak. Kita lanjut ke peta konsep bab 1. Nah, di peta konsep bab 1 di sini ada beberapa bab yang dibahas. Pertama, ada masa kanak-kanak dalam literatur. 2, ada perkembangan studi tentang masa kanak-kanak yang mencabang menjadi psikologi perkembangan dan sosialisasi. 3, ada konsepsi masa kanak-kanak. 4, konstruksi sosial masa kanak-kanak pada masyarakat Sasak, yakni masyarakat yang diteliti itu dibagi menjadi 3 lagi, yakni divisi atau pembagian, dimensi, batasan atau boundary. Dan yang terakhir ada subbab implikasi konsepsi masa kanak-kanak terhadap praktik pengasuhan anak. Nah, di sini juga ada beberapa subbab, yakni yang pertama ada pengasuhan pada masa kehamilan, pengasuhan pada bebeak, pengasuhan pada kanak, pengasuhan pada dedar, dan pengasuhan pada terun. Nah, kita lanjut. Kita akan bahas satu persatu secara singkat dari bab-bab yang telah dijelaskan dalam peta konsep. Nah, yang pertama ada masa kanak-kanak dalam literatur. Nah, dalam buku ini dijelaskan ada beberapa literatur yang menjelaskan tentang masa kanak-kanak dalam berbagai persepsi. Nah, berdasarkan literatur yang telah dijelaskan secara rinci dalam buku konseling ini, peneliti mengeksplorasi elemen-elemen yang terdapat pada intuisi masa kanak-kanak melalui perspektif orang tua untuk melihat bagaimana konstruksi sosial masa kanak-kanak pada masyarakat Sasak dapat berpengaruh dalam praktik pengasuhan mereka. Nah, selain itu, perspektif anak ini mengenai intuisi masa kanak-kanak juga akan dimasukkan ke dalam analisis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dan seimbang mengenai masa kanak-kanak. Nah, kita lanjut pada bab yang selanjutnya, yakni subbab maksudnya. Kita lanjut pada subbab yang selanjutnya, yakni perkembangan studi tentang masa kanak-kanak. Nah, studi tentang masa kanak-kanak berkembang sejalan dengan perkembangan umum di bidang ilmu pengetahuan, termasuk filsafat ilmu pengetahuan. Nah, sebagai entitas yang terikat pada kebudayaan, anak-anak dipahami dan dipikirkan dengan cara yang sesuai dengan cara pandang kebudayaan tersebut terhadap dunia dan kehidupan manusia yang terdapat di atasnya.
Perbedaan ini pada gilirannya mendorong lahirnya gambaran masa kanak-kanak yang beragam pada berbagai masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai rentang waktu yang berbeda. Nah, di sini ada 2 cabang, yakni psikologi perkembangan dan sosialisasi. Nah, apa hubungannya sih? Nah, psikologi itu kan psikologi perkembangan merupakan salah satu aliran penting dalam ilmu psikologi dan juga bimbingan konseling. Salah satu tokoh penting dalam psikologi perkembangan yakni Jean Piaget mengembangkan sebuah prosedur perkembangan pada manusia berdasarkan mode berpikir yang khas dari masing-masing tahap. Nah, pemikiran Piaget ini membawa dampak yang serius terhadap bagaimana anak-anak dipandang dan diperlakukan dalam berbagai intuisi sosial yang menandai modernitas. Kita lanjut ke yang kedua ada sosialisasi. Studi masa kanak-kanak pada konteks sosialisasi dilakukan pada disiplin sosiologi, terutama mengenai sistem sosial dan tindakan sosial yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Nah, hubungannya itu apa sih? Sosialisasi pada dasarnya dapat disejajarkan dengan konsep perkembangan dalam psikologi yang dikembangkan Piaget. Bedanya, jika Piaget mencari alasan-alasan dari perilaku yang distintif dari anak-anak dengan melihat lebih jauh ke dalam mode berpikir anak-anak tersebut, maka Parsons berupaya menemukan penjelasan mengenai hakikat anak-anak dan masa kanak-kanak melalui pelacakan terhadap sebab-sebab struktural. Kita lanjut, yakni konsepsi masa kanak-kanak. Nah, konsepsi ini mengenai masa kanak-kanak akan berimplikasi pada gagasan mengenai bagaimana menempatkan anak secara memadai di tengah kehidupan bermasyarakat, atau bagaimana meletakkan hak-hak asasi manusia kepada anak tanpa merugikan perkembangan anak itu sendiri serta implikasi lainnya. Di sini sudah jelas ya bahwa konsepsi masa kanak-kanak itu sangat penting. Lalu kita lanjut, konstruksi sosial masa kanak-kanak pada masyarakat Sasak. Di sini dibagi menjadi 3 lagi, yakni divisi atau pembagian, dimensi, lalu ada batasan atau boundary. Setiap masyarakat memiliki pandangan sendiri terhadap anak-anak. Sebagai sebuah fakta biologis, anak-anak di tengah masyarakat umumnya mendapat perlakuan berbeda yang terlihat dari cara masyarakat berinteraksi dengan anak-anak dalam lingkungan sosial. Nah, dalam masyarakat Sasak sendiri ada beberapa poin penting yang menandakan tentang konstruksi sosial masa kanak-kanak pada masyarakatnya. Nah, berikut ini merupakan gambaran tentang konsepsi masyarakat Sasak tentang masa kanak-kanak dilihat dari 3 standpoint ini, yakni divisi atau pembagian, kedua ada dimensi, ketiga ada batasan. Kita lanjut, ada implikasi konsepsi masa kanak-kanak terhadap praktik pengasuhan anak. Nah, di sini tuh ada banyak sekali subbab, yakni pengasuhan pada masa kehamilan, ada pengasuhan pada bebeak, pengasuhan pada kanak, pengasuhan pada dedar, pengasuhan pada terun. Nah, kalau yang nggak tahu, ini tuh sama seperti masa-masa perkembangan manusia, yakni kalau bebeak itu masa bayi, kalau kanak itu masa anak-anak, kalau masa dedar itu masa remaja, kalau masa terun itu masa dewasa. Nah, dari sini sudah diketahui ya, lebih jelasnya ada di buku konseling. Nah, dari analisis terhadap data-data yang diperoleh selama proses penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan tentang konsepsi masyarakat Sasak di Pulau Lombok tentang masa kanak-kanak, yakni pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok, bagaimana masa kanak-kanak dipersepsikan sebagai sebuah intuisi sosial dapat dijelaskan melalui batasan, dimensi, dan pembagian masa kanak-kanak tersebut. Nah, implikasi dari konsepsi masa kanak-kanak terhadap praktik pengasuhan anak dalam masyarakat Sasak telah mendorong para orang tua untuk memperlakukan anak mereka dengan cara-cara tertentu yang dipandang bersesuaian dengan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, dalam membimbing anak-anaknya itu dilakukan norma sosial yang berlaku di masyarakat itu.
Jadi pengasuhannya itu tergantung dalam norma sosial yang diberlakukan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan peta konsep dari bab 1. Mungkin kita akan lanjut dalam bab 2. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.